Yang pertama di halaman pertama. Ini tentang surat Ali Imran ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Mohon penjelasannya Ustadz, tentang Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki, beserta contoh atau gambarannya Ustadz. Allah itu senantiasa akan memuliakan hambanya, dan begitu pula menghinakan hambanya. Dengan apa seseorang itu dimuliakan oleh Allah? Tentu dengan iman dan amal soleh. Dengan apa seseorang itu dihinakan? Ya tentu saat orang itu durhaka kepada Allah, maka akan terhina. Loh, itu buktinya menurut ayat ini, orang itu mendapatkan kedudukan, status sosial yang tinggi, punya jabatan, punya kekuasaan. Bukankah Allah memuliakan orang itu? Ingat, kemuliaan dan kehinaan dari Allah ukurannya bukan jabatan, bukan harta. Ukurannya takwa. Sekalipun seseorang tampak zahirnya dia punya kuasa, dia berkuasa, dia punya jabatan, tapi kalau dia memimpin tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah, maka dengan sendirinya dia menjadi terhina di hadapan Allah. Dan jabatannya itu akan menjadi khizyun wa nadamah. Pada hari kiamat nanti, jabatannya itu akan menjadi penyesalan, kehinaan dan penyesalan yang sangat besar bagi dirinya. Kalau cara memperolehnya tidak sesuai dengan kebenaran yang Allah tunjukkan, dan ketika memperoleh jabatan itu kemudian menunaikan jabatannya tidak sesuai dengan kebenaran yang Allah dan Rasul tunjukkan, maka jabatan dunianya nanti akan menjadi khizyun wa nadamah, akan menjadi kehinaan yang sangat besar, penyesalan yang sangat besar pada hari kiamat. Kenapa terhina? Kenapa menyesal? Karena telah mendapatkan jabatan tidak sesuai dengan petunjuk kebenaran Allah. Menjalankan jabatan itu tidak sesuai dengan kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dia di pengadilan akhirat menjadi sangat menyesal, menjadi sangat terhina karena diseret ke neraka. Maka terhina dan mulianya seseorang, Allah muliakan hambanya, Allah hinakan hambanya, itu bukan dengan ukuran dunia, bukan dengan ukuran pangkat, bukan dengan ukuran harta kekayaan, bukan dengan ukuran kesenangan-kesenangan duniawi. Karena Allah tidak lihat itu semuanya. Yang Allah lihat itu hati dan amalnya. Percuma punya jabatan, tapi cara memperolehnya kotor, kemudian menjalankan jabatannya juga dengan cara yang kotor.
menyesal dia. Dari mana kita tahu? Nabi yang memberitahu kita melalui sabda beliau. Dan Allah muliakan anak Adam ini, manusia ini, tentu dengan iman dan amal soleh. Semua manusia dimodali oleh Allah dengan modal yang sama, biar bisa beriman dan beramal soleh. Modalnya itu namanya fitrah. Fitrah itu mendorong seseorang pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang datangnya dari Allah. Itu fitrah. Maka cukup jadi manusia, sebetulnya dia condong pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dari Allah. Cukup jadi manusia, sebenarnya dia mau dan mampu mengikuti agama tauhid ini. Itu fitrah. Cukup jadi manusia, asal fitrahnya itu masih menyala, dia akan beriman kepada Allah dan terus istiqomah beramal soleh, maka menjadi mulia di hadapan Allah. Saat orang keluar dari fitrahnya inilah, saat itulah dia terhina. Apakah Allah menghinakan? Tidak. Apakah Allah merendahkan? Juga tidak. Siapa yang menghina dan merendahkan? Ya dirinya sendiri. Kenapa keluar dari fitrah? Kenapa keluar dari jalan Allah? Kenapa keluar dari tuntunan Rasulullah? Sehingga menjadi terhina di hadapan Allah. Bukan Allah yang menghinakan. Allah hanya mengiyakan pilihan yang bersangkutan, karena yang bersangkutan milih menjadi manusia terhina di hadapan Allah. Allah tinggal mengiyakan itu. Kok bisa terhina? Mereka punya hati, tapi tidak mau menggunakan hatinya memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi tidak mau menggunakan matanya melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih rendah. Mari Al-A'raf itu 179 dibaca lagi. Dari situ kita tahu kenapa sebabnya seseorang itu menjadi hina, bahkan lebih hina, lebih rendah dari binatang. Allah sudah sebutkan di situ sebab-sebab seseorang menjadi lebih hina, lebih rendah dari binatang, itu sudah Allah sebutkan. Jadi bukan Allah yang menghinakan, tapi dia sendiri, manusianya sendiri yang memilih jalan kehinaan. Allah tinggal mengiyakan pilihannya. Mari. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya toh.
menurut Allah kelak neraka jahanam akan diisi oleh kebanyakan manusia dan jin. Apa sebabnya banyak dari manusia dan jin ini menjadi penghuni-penghuni neraka jahanam? Allah sudah sebutkan sebabnya. Mereka punya hati, mata hati, hati nurani, qalbun, di mana di situ terdapat pancaran keimanan. Qalbun itu kan tempat terpancarnya iman. Itu qalbun. Mereka punya qalbun, tetapi tidak digunakan untuk memahami kekuasaan Allah, tanda-tanda kemahabesaran Allah. Andai kata manusia itu mau menggunakan qalbunya, pasti dia akan beriman kepada Allah. Itu pasti. Karena qalbu itu tempat bersemayamnya nurul iman, terpancarnya cahaya keimanan. Itu di qalbu. Bukan berarti tidak mau memahami. Sebetulnya banyak manusia yang paham tentang kemahabesaran Allah, tentang kebenaran agama Allah, tapi mereka pura-pura tidak paham. Kenapa? Hatinya sudah terlampau keras, bahkan lebih keras daripada batu. Sehingga cahaya kebenaran Islam, cahaya kebenaran iman, cahaya kebenaran ihsan tidak bisa masuk ke dalam kolbunya, karena keras, tertutup, terkunci rapat. Mereka juga punya mata, tapi matanya digunakan hanya untuk melihat sebagaimana binatang punya mata. Binatang melihat. Jadi rabido karo kewan. Binatang juga punya mata, maka binatang juga bisa melihat. Binatang juga punya telinga, maka binatang juga bisa mendengar. Tapi binatang tidak ada kolbu. Maka yang dilihat oleh binatang ya hanya sekedar yang dilihat itu saja. Binatang tidak bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari apa yang dia lihat. Kenapa? Karena tidak punya kolbu. Apa yang didengar oleh binatang ya hanya sekedar suara itu. Kalau bapak ibu teriak hehehe, binatang ya dengarnya hehehe itu. Tidak percaya jenengan tanya itu binatang. Atau kalau jenengan pus pus pus, ya kucing itu dengarnya ya pus 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 itu. Binatang yang lain ya dengarnya ya begitu. Nggak percaya tanya nanti. Tapi binatang, kucing itu tidak bisa mengambil pelajaran dari pus 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 itu apa, itu tidak bisa. Ki maksudnya apa ya pus 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 ini? Apa hikmah dibalik kata pus 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 ini? Itu binatang hanya bisa mendengar teriakan saja. Jadi suara apa, ya itu yang didengar oleh binatang. Tidak bisa mengambil ibrah, pelajaran yang sangat berharga dari apa yang dia dengar. Sebabnya tidak punya kolbu itu. Tapi penglihatan manusia, pendengaran manusia diikat dengan kolbu. Sudah seharusnya manusia melihat, penglihatannya ini bisa menjadi pelajaran sangat berharga untuk menuntunnya pada keimanan. Melihat gunung yang begitu tinggi, kolbunya akan mengolah penglihatannya itu. Siapa pencipta gunung ini? Kenapa ini gunung bisa begitu kokoh? Kenapa begini-begini? Indah sekali ciptaan ini. Siapa yang menciptakan? Itu kolbu yang mengolah. Ketika telinga kita mendengar perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan fitnah,
ghibah dan lain sebagainya, kolbu kita akan mengolah. Ini perkataan yang tidak baik, tinggalkan. Ada ibrah yang diambil. Jangan suka mendengarkan perkataan ini, karena ini buruk. Maka kalau seseorang yang imannya masih terpancar dari kolbunya, dia akan menghindar dan tidak nyaman kolbunya ketika telinganya mendengar perkataan yang buruk-buruk. Misal ada orang misuh-misuh, itu di pendengaran seseorang yang imannya masih menyala dalam kolbunya, itu pendengaran sudah tidak nyaman. Maka tentu dia tidak akan berteman dengan manusia yang suka misuh-misuh itu. Tentu tidak akan akrab, tidak akan menjadikannya sebagai teman setia. Sak kecap rong kecap hanya misuh-misuh terus. Sedang dia punya iman, telinganya mendengar itu, dia nggak akan nyaman. Karena pendengaran bagi orang yang imannya masih terpancar itu hanya pendengaran yang baik-baik. Mendengar ayat-ayat Allah diterangkan, kok tidak suka. Tapi mendengar omongan-omongan kotor, isinya fitnah, ini itu dan lain sebagainya, ghibah, malah seneng. Mendengarkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi dijelaskan, malah tidak suka. Ini ada masalah dengan pendengarannya, ada masalah dengan kolbunya. Kalau tidak mau menggunakan kolbu, tidak mau menggunakan penglihatan, tidak mau menggunakan pendengaran, sehingga imannya tidak terpancar, hatinya tertutup rapat, maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Bapak Ibu pirsa, binatang ternak mangan turu, kawin mangan turu, mangan turu kawin dolan. Itu binatang ternak hanya itu tok. Binatang ternak ya punya mata, punya telinga, tapi yang dilakukan hanya itu. Tidak bisa mengambil ibrah dari aktivitas hariannya. Tapi sebinatang-binatangnya binatang, sak kewan-kewane kewan, yang namanya pejantan pasti kawinnya dengan betina. Yang namanya betina pasti juga kawin dengan pejantan. Padahal binatang itu tidak punya kolbu. Bapak Ibu pernah lihat sapi pejantan kawin dengan sapi pejantan, betina dengan betina, sampai hari kiamat tidak akan pernah itu. Padahal tidak punya kolbu, hanya punya mata dan telinga. Akal sehat juga tidak punya, tapi masih tahu bahwa aku ki pejantan tangguh. Lewat depannya sapi jantan juga tidak akan dia ditubruk. Kalau nubruk mesti padu itu, bukan karena kawin. Tapi begitu lewat betina, lah pejantannya lagi menginginkan, tubruk itu betina itu. Lah manusia tidak kok. Banyak juga yang pejantan dengan pejantan, betina dengan betina kok. Padahal manusia itu punya akal sehat, punya kolbu. Tapi kenapa laki dengan laki, perempuan dengan perempuan? Maka kan lebih rendah daripada binatang. Kalau binatang, meskipun pejantan dengan betina ya, kalau binatang ini selalu pejantan dengan betina. Tapi binatang tidak pernah tanya, kowe bojone sapa?
Begitu betina lewat, pejantan bertemu, pejantan ini nyosor langsung, tidak tanya kamu istri siapa. Itu wajar karena binatang tidak punya kolbu, tidak punya akal sehat, tidak tahu mana halal, tidak tahu mana haram, tidak tahu mana hak, tidak tahu mana batil. Karena hanya punya hawa nafsu. Tapi kalau manusia, dia punya akal sehat, punya kolbu, punya potensi takwa, punya potensi mengikuti hawa nafsunya. Manusia tahu laki dan perempuan itu kalau belum ada akdun nikah, ikatan pernikahan, belum ada ijab kabul di situ, itu haram untuk melakukan hubungan. Banyak manusia yang tahu itu. Bahkan banyak pula yang sudah punya istri, punya suami yang halal, tapi melihat istri orang lain, melihat suami orang lain, larangan Allah dan Rasul itu ditabrak sedemikian rupa karena mengikuti hawa nafsunya. Layaknya binatang tadi, bahkan lebih hina, lebih rendah. Kalau manusia seperti itu, lebih rendah, lebih hina, karena punya kolbu, punya akal sehat, tahu mana yang hak, tahu mana yang batil, tahu mana halal, tahu mana haram, tahu mana istri halalnya sendiri, tahu mana istri tetangga, kan itu. Tapi hanya karena mengikuti hawa nafsu, dia tubruk juga itu. Kan lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Kalau binatang wajar melakukan itu, karena hanya diciptakan oleh Allah dengan hawa nafsu. Manusia itu selain diciptakan dengan hawa nafsu, manusia juga diciptakan dengan fitrah condong kepada ketakwaan. Maka kalau manusia bisa menekan hawa nafsunya, punya peluang untuk bermaksiat, tetapi dia tekan hawa nafsunya sehingga tidak jadi melakukan kemaksiatan itu, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat Allah ciptakan tanpa hawa nafsu. Malaikat itu adanya hanya taat, 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 dan taat. Karena tidak punya hawa nafsu sehingga tidak punya potensi untuk durhaka kepada Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat itu tidak pernah bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan kepadanya dan senantiasa melaksanakan semua perintah Allah. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Manusia punya hawa nafsu, punya fitrah. Kalau dia kalah melawan hawa nafsunya, maka di hadapan Allah dia lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Kalau dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia takwa kepada Allah, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Punya potensi untuk bermaksiat, namun dia kalahkan potensi maksiatnya, sehingga yang muncul potensi takwanya. Punya peluang, punya kesempatan bermaksiat, tidak ada yang melihat, berdua-duaan, punya peluang untuk maksiat, tapi tiba-tiba ingat Allah, takut akan dosa, tiba-tiba tidak jadi dia lakukan. Maka ini bisa mengalahkan potensi maksiatnya. Ada peluang, ada kesempatan, tetapi karena takut kepada Allah, dia tidak jadi melakukan kemaksiatan itu. Mulia dia di hadapan Allah. Jadi mulia dan tidaknya seseorang, tolak ukurnya
bukan tingginya jabatan dunia, bukan banyaknya harta yang melimpah, bukan suksesnya anak cucu dan lain sebagainya, tetapi sejauh mana keimanannya, ketakwaannya kepada Allah, sejauh mana dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, sejauh mana dia menggunakan qalbunya sehingga betul-betul beriman kepada Allah, sejauh mana dia gunakan penglihatan pendengarannya untuk mengantarkan dirinya pada keimanan yang mantap kepada Allah. Allah akan muliakan hambanya dengan iman dan amal soleh.